Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala 'ala al-ibad wa ashkuruhu wa syukruhu mu'dinun bil mazid wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amara bil muhafazati ala ni'amihi bi syukriha wa naha an ta'ridiha liz-zawali bi kufriha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu liyutimma makarimal akhlaq wa yahdi li aqwamis subul fa kanat bi'tsatuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil athhar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung selain nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dan telah mentakdirkan kita adalah merupakan bagian daripada umat al-ijabah, umat yang menerima daripada dakwah Islam. Selain daripada kita adalah sebagai umat dakwah, umat yang senantiasa menerima dakwah Islam, yang dimana tidak ada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan yang ditempuh oleh seorang hamba kecuali dengan jalan Islam. Dan nikmat iman dan nikmat Islam adalah merupakan dua kenikmatan yang harus senantiasa dijaga, yang harus senantiasa dipelihara sampai dengan akhir hayat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, yaitu hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah oleh kalian keislaman kalian dalam keadaan kalian sehat, dalam keadaan kalian selamat, agar kalian mati di atas Islam. Fa innal karima qad ajra 'adatahu fi karamihi, karena sungguhnya orang yang mulia dia akan terbiasa ya di atas
perjalanan hidupnya tersebut dalam kemuliaan. Fa innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, di atas kebiasaan sesuatu, imma dalam ketaatan ataukah sebaliknya, maka dia akan mati di atas hal tersebut. Barang siapa mati di atas hal itu, mati di atas ketaatan dengan husnul khatimah, atau mati di atas dosa dan maksiat, dia su'ul khatimah, ya maka nanti dia dibangkitkan dalam keadaan akhir hayatnya tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan di luar Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita untuk senantiasa berada di atas agama Islam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sesungguhnya la yawda badilan mahma kallafahu al-amru wa mahma udhila man qabilil kafrati lahu minal mughayyirat. Sesungguhnya seorang muslim yang hakiki dia tidak pernah ridha ya untuk mengganti kepada sebuah perkara yang dimana di situ dia dituntut untuk menggantinya. Apalagi dia harus mengorbankan agamanya. Maka seorang muslim yang hakiki ya dia senantiasa kokoh di atas Islam. Dan seorang muslim dia harus senantiasa berusaha agar hidayah Islam terus berada di dalam kehidupannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan tentang tingkatan hidayah. Ada 4 tingkatan. Yang pertama al-hidayatul 'ammah. Yang pertama adalah hidayah secara umum. Ya, hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah berikan akal kepada mereka untuk berpikir. Allah berikan fasilitas-fasilitas hidup untuk mereka. Lihatlah bagaimana seorang anak bayi yang baru lahir ke dunia, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu dia harus makan apa, dia harus minum apa. Ketika dalam perut, ya Allah berikan karunia, Allah berikan fasilitas untuk jalur makan dan minumnya setiap harinya, ya melalui plasenta. Ya, plasenta dalam rahim ibunya. Setelah dia keluar nggak tahu, ya harus dengan cara apa kan gitu. Maka dengan instingnya Allah arahkan dia ya untuk minum ASI melalui puting ibunya. Ya ini adalah merupakan hidayah secara umum yang Allah berikan, petunjuk secara umum yang Allah berikan. Dan Allah firmankan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai', ya, dan dialah Rabb kami, Tuhan kami yang telah memberikan segala sesuatu. Wa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah,
sesuai dengan bentuk kejadiannya. Tsumma hada. Kemudian ya, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ini hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya yang mukallaf, yang diberikan tanggung jawab. Ini hidayah secara umum. Ya Allah arahkan mereka. Ya karena masing-masing kita diberikan akal pikiran. Ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah dan memilih mana yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, tidak dipilih, ya, tapi secara umum manusia diberikan itu semua. Yang kedua adalah hidayatul dilalah wal irsyad. Itu hidayah berupa arahan, berupa bimbingan. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia, Allah utus para nabi dan rasul. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada nabinya alaihi salatu wassalam ya, untuk memberikan hidayah ini, yaitu hidayah adilalah wal irsyad, berupa bimbingan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya sungguhnya engkau Muhammad benar-benar ya memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Ini yang Allah berikan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kepada mereka, kepada manusia, perintah-perintah kami. Ya, ada bimbingan di situ. Mana jalan-jalan yang menuju kebahagiaan, mana jalan-jalan yang menuju kesengsaraan, mana jalan al-haq, mana jalan al-batil, ya, mana tauhid, mana syirik. Ya, Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang dapat, tidak ada alasan bagi mereka tidak menerima dakwah ini. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, begitu pesatnya ya teknologi yang ada. Yang jauh ya bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Ya, karena masing-masing sibuk sendiri ya dengan apanya? Ya dengan handphonenya, gitu kan. Fasilitas ada semuanya. Orang ingin mendapatkan hidayatul dilalah wal irsyad mudah. Enggak ada alasan ya, enggak tahu. Enggak ada alasan dia tidak tahu tentang hukum-hukum di dalam Islam. Ya, kemudian yang ketiga adalah hidayatul tauhid. Hidayah ya berupa petunjuk, dan ini mutlak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak semua manusia diberikan hidayah taufik. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah Abu Thalib, ya, paman Nabi, yang membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahu tentang Islam itu agama yang hak, benar, tahu. Akan tetapi ya ternyata hidayah taufik Allah tidak berikan kepadanya. Dia mati di atas kekufuran, mati di atas agama nenek moyangnya. Karena Allah tahu dengan ilmu dan hikmahnya siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah Islam.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya engkau Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, maksudnya adalah hidayah taufik, kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaysa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah engkau wahai Muhammad yang memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu hidayatut taufik. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah berikan petunjuk kepada seorang manusia, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, kalau Allah yang sesatkan mereka, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa yang dimaksud? Itu hidayatut taufik. Artinya apa? Mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Ini butuh butuh kesungguhan untuk menjaga ini. Butuh semangat untuk menjaga ini. Jadi tidak bisa dengan cara dia biasa-biasa saja dengan agamanya. Dia harus mengamalkan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus menjauhkan apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh hidayatut taufik, petunjuk. Makanya Allah firmankan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada hatinya. Nggak cukup sampai di situ, ternyata orang yang beriman Allah berikan hidayah yang keempat, yaitu al-hidayah ilal jannah, petunjuk untuk masuk surga. Masuk surga itu dengan apa? Dengan hidayah. Bahkan penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga, maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita masuk ke surga ini. Jadi ucapan mereka penghuni surga mengingat tentang hidayah yang Allah berikan sewaktu di dunia. Maka masuk surga itu butuh hidayah, butuh petunjuk. Salah satu cara untuk kita menapaki jalan-jalan surga adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, mencari ilmu agama, mempelajari ilmu agama, jadi ibu-ibu nggak salah kalau datang ke pengajian. Justru bukan hanya urusan atau ngurusin rumah tangga saja, akan tetapi juga dituntut untuk belajar agama, ikut pengajian. Jangan sampai bapak-bapaknya saja yang pinter, akan tetapi ibu-ibunya ternyata ketinggalan terhadap urusan agama. Karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi barang siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu din, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini berupa hidayah Islam harus kita jaga. Bagaimana kalau kita tidak mengenal daripada karakteristik agama Islam itu sendiri? Apa sesungguhnya prinsip-prinsip
yang ada di dalam Islam? Ya, apa kekhasan yang ada di dalam agama ini yang membedakan dengan agama lain? Saya pengen angkat tema tentang kaidah nabawiyah, sepertinya cukup panjang itu. Ya, jadi ya saya pilih tema tentang karakteristik agama Islam. Apa kekhasan yang dimiliki oleh agama kita ini? Ya, agar apa? Agar kita tersadar ya bahwasanya kewajiban kita untuk senantiasa menjaga agama ini, ya, mendalami agama ini. Bukan hanya sebatas berada di kartu identitas kita. Bahwasanya kita adalah beragama Islam. Oleh karenanya di pertemuan kita kali ini kita akan bahas beberapa karakteristik agama Islam yang saya ambil dalam buku Prinsip Dasar Islam. Di antara yang disebutkan dan dinukil dalam kitab At-Thariq ilal Islam, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam buku Prinsip Dasar Islam, ya, yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya, jadi Islam datangnya dari mana? Dari Allah. Ya, bukan buatan, bukan produk manusia. Ya, bukan produk orang Arab. Bukan produknya orang Arab, Timur Tengah, bukan. Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Mulk ayat ke-14, "Ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu enggak mengetahui? Dan Dia maha lembut dan maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang kemaslahatan, tahu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Allah yang tahu tentang hal tersebut. Ya, maka Islam adalah agama yang pantas, agama yang tepat, ya, untuk menyeimbangkan, ya, ke antara keinginan manusia, ya, karena banyak sekali kebutuhan keinginan manusia, gitu kan, yang disesuaikan dengan apa? Yang disesuaikan dengan Islam. Karena yang lebih mengetahui adalah yang maha menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adanya Islam ini sumbernya, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Jadi dijelaskan dalam Islam, ya, tentang kejadian manusia. Bagaimana, ya, proses penciptaan manusia dan bagaimana akhir kehidupannya. Itu dijelaskan secara gamblang. Makanya tidak ada pemisahan antara kehidupan yang dijalani oleh manusia, ya, di dunia ini, gitu kan, dengan urusan agamanya. Karena agama Islam itu mengatur sejak awal kejadian mereka sampai akhir kehidupannya. Sampai akhir kehidupan manusia diatur di dalam Islam. Ya, dijelaskan secara gamblang apa tujuan manusia Allah ciptakan.
Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia, ya, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku, ya, untuk menyembahku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surah Thaha ayat 55. Ya, darinya, maksud dari tanah. Ya, darinya itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Ya, jadi proses, ya, kejadian manusia Allah terangkan. Ya, maka batal, ya, teorinya dan Darwin yang menyatakan bahwasanya manusia berasal dari, ya, dari monyet. Dan gitu. Masa kita disamain sama, ya, yang ada di Ragunan, ya, yang sudah dikerangkeng di Ragunan, di kandangnya nggak berubah-berubah tuh sampai sekarang, ya, jadi manusia, ya, ditongkrongin sampai bertahun-tahun juga nggak berubah-berubah. Tapi ternyata ada aja yang ngikutin teori tersebut, ya, padahal sudah jelas, ya, kita keturunannya siapa? Nabi Adam. Itu bukan keturunan kera. Ini teori Darwin, ya. Dan muncul, ya, teori tersebut, ya, padahal Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari siapa? Nabiullah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Ini dari kalangan, ya, manusia, ya, bukan jenis yang lain. Ya. Itu yang kedua. Jadi jelaskan secara gamblang, biar sadar manusia, ya, bahwasanya mereka Allah ciptakan, ya, dan mereka akan mati. Setelah mati akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Jadi bukan peristirahatan terakhir. Ya. Sekarang, ya, kita telah berada, ya, di depan saudara kita yang saat ini sudah berada di peristirahatan terakhir. Bukan terakhir, masih ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kan masih ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, bukan terakhir. Masih ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Ya, jadi jelaskan secara detail tentang, ya, proses penciptaan manusia. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian ketika berada di dunia apa yang harus dilakukan. Ya, kemudian setelah, ya, wafat. Ya, kemudian apa? Hari kebangkitan. Ya, kemudian ada di mahsyar dan seterusnya. Ya, sampai mereka ditentukan masuk kemana? Ke surga atau ke neraka. Yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Karena Islam tidak akan bertentangan dengan fitrah dan akal, ya, dan akal manusia. Ya, jadi Islam ini agama fitrah. Artinya apa? Sesuai dengan awal mereka diciptakan. Ya, Allah Ta'ala firmankan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada, ya, agama Islam yang sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Allah ciptakan manusia apa? Di atas Islam. Maka, ya, ditafsirkan kalimat,
Ya, fitrah Allah maksudnya adalah Islam. Ya, agama Islam. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surat Rum ayat ke-30. Surat 30 ayat ke-30. Ini dijelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama fitrah. Fitrahnya manusia yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan mereka. Maksudnya di sini dalam tafsir Mukhtasar Tafsir, dinul Islam alladzi fatara nas alaihi. Agama Islam yang Allah ciptakan manusia di atas agama Islam tersebut. Jadi apa? Jadi tentang manusia mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini fitrahnya. Ini enggak bisa disangkal. Enggak akan bisa dilawan. Fitrah ini enggak bisa. Makanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang jadiin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi siapa? Orang tuanya. Artinya lingkungannya yang ngebentuk dia. Apakah dia sesuai dengan fitrahnya tersebut ketika dilahirkan atau tidak? Seperti itu. Jadi agama Islam ini adalah agama fitrah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal manusia. Makanya Islam mengajak untuk senantiasa berpikir, mencela yang namanya kebodohan dan taklid buta. Mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil, tanpa adanya sebuah pengetahuan tentangnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pasti tentunya berbeda. Bahkan ketika seorang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika itu ada yang bernama Khubayb bin Rabi. Khubayb bin Rabi, dia berkata kepada Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini adalah awal mula yang mempelopori apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Banyak dari Indonesia. Banyak. Ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Gampang banget. Ngaku nabi langsung laris tuh pengikutnya. Ada aja yang ngikutin gitu. Ada aja yang ngikutin. Dulu kan ada kan, Marsedek, gitu. Ngaku nabi. Siapa lagi? Banyak tuh. Dia Eden, dan seterusnya. Bahkan ngaku Jibril. Coba luar biasa kan? Dan seterusnya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini adalah yang mempelopori nabi palsu ini. Gembongnya dia. Berkata Khubayb bin Rabi, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Fa yaqul la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi apa? Musailamah al-Kadzdzab ini berkata kepada Khubayb bin Rabi yang ketika itu tertangkap. Fa yaqulu lahu qul asyhadu anna Musailamah Rasulullah. Katakanlah, wahai Khubayb bin Rabi, kata Musailamah ini, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Musailamah adalah utusan Allah. Maka
Khubayb bin Rabi mengatakan la asma, saya tidak mau dengar. Ya, artinya apa? Enggak mau mentaati apa yang dikatakan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Tsumma yuqatiluhu Musailamah udwan wa ya'ba an yaqul Musailamah Rasulullah hatta laqiya rabbahu sabiran muhtasiban. Ya, kemudian ya dipotong ya oleh Musailamah ya bagian tubuhnya. Nah, dipotong ya tetap saja ya Khubayb bin Rabi tidak mau mengucapkan bahwasanya syahadat ya persaksian Musailamah sebagai Rasulullah, enggak mau dia. Akhirnya dia pun ya wafat ya, sebagai syahid. Begitu juga ya Abdullah bin Udzafah As-Sahmi yang ketika itu ditangkap oleh seorang pembesar Nasrani. Ya, dia sebagai tawanan. Ya. Ya, dia sebagai tawanan. Apa yang ditawarkan oleh pembesar ya Nasrani ini? Ittabi'ni wa usyrikuka fi mulki. Ya, ikutilah agamaku ya, dan aku akan mengambil engkau ya di dalam kerajaan ini ya sebagai seorang yang mendapatkan kedudukan. Namun Abdullah bin Udzafah As-Sahmi ini enggak. La abdi bi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badilan. Saya tidak mau ya untuk menukar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, enggak mau saya. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian Malikur Rum ini ya mempersiapkan ya wadah yang di situ diisi air panas ya, yang dibakar di sebuah tungku dan kemudian apa? Ya kemudian diperlihatkanlah di hadapan Abdullah bin Udzafah. Nih, kalau nggak mau dijeburin ke sini. Ya. Tapi ternyata apa? Abdullah bin Udzafah ini nangis. Wah, akhir mau juga nih, ya. Ganti agama. Akhirnya ya Malikur Rum ini mengatakan, tattabi'uni wa tatruku dinak. Apakah kamu mengikuti saya dan mau meninggalkan agamamu? Ya. Fayaruddu alaihi Abdullah radhiyallahu an biqaulihi. Maka kemudian Abdullah bin Udzafah ini mengulang-ulang perkataannya, ma bakaitu khaufan ala nafsi walakin wadidtu anna li nufusan adada sya'ri tu'dhibu fi sabilillah fatadkhulul jannah bighairi hisab. Ya, aku tidak menangis karena takut ya terhadap diriku, akan tetapi aku berkeinginan ya kalau seandainya ada ya diriku ini, jiwaku ini ya, jumlahnya itu melebihi daripada bilangan rambutku. Ya. Ketika aku disiksa di jalan Allah, ya, maka apa? Maka yang aku harapkan adalah Allah memasukkan aku ke surganya tanpa hisab. Ya, kalau seandainya punya nyawa ya melebihi daripada bilangan rambutku, wah, aku tetap bersedia. Ya, walaupun disiksa sekalipun. Karena tahu ya bahwasanya agama Islam itu agama ya fitrah. Ya, agama fitrahnya manusia. Ya, dan sesuai dengan ya akal manusia. Maka tidak akan ada salah dalam syariat Islam yang berseberangan ya, yang berhadapan, yang berlawanan dengan akal yang sehat. Enggak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Ya, enggak ada dalam ya perintah agama ya, dalam bentuk larangan dalam agama kita ini yang di situ apa? Yang di situ bertentangan dengan ya akal yang sehat. Enggak mungkin. Makanya kata Ali radhiyallahu an, kalau seandainya agama ini hanya sebatas dengan akal ya, maka niscaya syariat khuf itu mengusap
ya sepatu gitu kan, kalau lagi musafir kan boleh kita ya untuk ya melaksanakan sunnah itu, yaitu mengusap sepatu gitu kan, mestinya di ya bawahnya, tapi yang ternyata yang diusap adalah di atasnya begitu. Ya. Kalau seandainya agama ini ya hanyalah dengan akal, maka niscaya yang lebih utama mengusap khuf itu adalah bagian bawahnya dibandingkan bagian atasnya. Tapi yang disuruh ya dalam syariat kita itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ya, jadi ya memang sesuai dengan ya akal ya manusia. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan ya dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, jadi Islam itu meliputi akidah, ya meliputi syariat, meliputi keyakinan dan pedoman hidup. Ya, makanya Islam telah sempurna, ya sempurna akidahnya, sempurna ajaran syariatnya dan seluruh aspek kehidupan. Ya, maka jangan takut kalau orang sering ngaji. Ya, orang sering ngaji, ya jangan khawatir. Justru itu adalah merupakan tuntutan dalam agama kita. Yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Ya. Islam adalah ilmu syar'i. Artinya apa? Ya, artinya menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan ya muslimah. Allah bedakan ya antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman yang mereka diberikan ilmu, ya. Di mana Allah Ta'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beri ilmu beberapa derajat. Jadi aktivitas menuntut ilmu itu adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Dia tetap ya untuk menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu din. Karena ini adalah merupakan ciri kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya sebuah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agamanya. Jadi ciri kebaikan seorang adalah ya Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agamanya. Berarti ciri keburukan seorang adalah manakala Allah enggak pahamkan dia terhadap urusan agamanya. Maka Islam itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama itu sendiri yang memang kita dituntut untuk ya mempelajarinya. Ya setelah mempelajarinya kita dituntut untuk mengamalkannya. Dituntut dalam Islam, ta'allamul Islam. Ya pelajarilah al-Islam. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan baik bagi perorangan maupun masyarakat. Ya, dalam surah An-Nur ayat ke-55 Allah Ta'ala firmankan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh
bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi syaratnya apa? Harus memiliki iman dan beramal soleh. Ini adalah merupakan syarat mutlak. Kalau kita ingin menjadi bagian orang yang Allah berikan kebahagiaan, yang Allah berikan kepada kita kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, ini banyak sekali sebenarnya, kita ambil beberapa poin saja. Islam adalah agama yang fleksibel. Artinya cocok untuk semua tempat, semua zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Makanya berpegang teguh pada Islam ini mengandung maslahat, mengandung manfaat. Jadi bukan hanya diperuntukkan untuk bangsa tertentu, enggak. Islam itu diperuntukkan untuk semuanya, semua bangsa, semua suku, cocok. Dengan apa? Dengan Islam. Cocok dengan Islam. Makanya Islam ini adalah agama yang komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agama buat kalian. Jadi agama yang Allah ridhoi Islam, tepat, cocok, karena yang tahu kemaslahatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu dan hikmahnya Allah tahu. Kadang-kadang kita kan pengennya keinginan kita, tapi Allah pengennya dan tahunya adalah tentang apa? Kebutuhan kita. Allah tentukan tepatnya apa buat kebutuhan manusia, bukan hanya sekedar keinginan. Kadang-kadang kan keinginan kita banyak, nggak sesuai dengan kebutuhan. Tapi Allah tahu mana kebutuhan kita, yang tepat, yang akan mendampingi kita, yang akan menjaga kita. Itu adalah dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Dan masih banyak lagi karakteristik di dalam Islam yang jelas. Itu adalah beberapa poin yang bisa kita ambil dari kajian kita kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bahas masalah yang lainnya tentang kekhasan yang dimiliki dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau memang bisa dijawab, akan dijawab secara langsung. Akan tapi kalau memang tidak bisa dijawab di kesempatan kali ini, mungkin di kesempatan yang lainnya, atau ditanyakan kepada ustadz yang mengisi kajian rutin di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diserahkan bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya dari Allah. Yang saya tanyakan adalah
kitab-kitab dari selain agama Islam itu dari mana asalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Al-Qur'anul Karim ya, dan kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di dalam ya Al-Qur'an ya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan termasuk bagian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah, bagian daripada rukun iman. Berarti menunjukkan ada kitab selain Al-Qur'an yang harus kita yakini ya bahwasanya Allah yang menurunkannya. Ya, ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Ya. Dan kemudian Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keyakinan kita, nggak boleh didustakan. Ya, nggak boleh didustakan. Ya, karena ini bagian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Ya. Menjaga Al-Qur'anul Karim dari setiap perubahan yang ada. Satu huruf aja salah, ya. Yaitu sudah ya ketahuan. Satu huruf saja salah itu ketahuan. Ya. Satu huruf salah, satu harokat salah, keliru, ketahuan. Ya. Menjaga Allah. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang lainnya ya yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak mengalami perubahan yang ada. Ya, perubahan yang ada. Ya, dirubah oleh tangan-tangan manusia yang pada asalnya Allah turunkan kepada mereka, namun karena ya didominasi oleh hawa nafsu mereka, maka dengan mudahnya mereka rubah itu semuanya. Ya, dirubah. Ya, karena versinya banyak kan. Ya, Alkitab aja versinya banyak. Coba kalau kita Al-Qur'an mau dimanapun bahasanya sama nggak? Sama. Ya, tapi kalau Alkitab cari ya berbagai macam versi, itu menunjukkan ya telah terjadi perubahan yang nyata. Ya, telah terjadi perubahan yang nyata. Ya, seperti itu. Jadi sudah mencukupi dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika Umar bin Khattab ngambil lembaran Taurat, diambil sama Umar bin Khattab, dibaca. Ya, kemudian dihadapkan dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lau kana Musa hayyan la yattabi'uni. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup, niscaya dia akan mengikutiku. Kan gitu. Ya. Nabi ya merah. Artinya apa? Jangan ngambil petunjuk yang lain. Yaitu pesan dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Cuma apa? Cuma selembar, walaupun cuma selembar. Gitu. Karena sudah mencukupkan, sudah komplit yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya ketika kita mendengar ya cerita Israiliyat, ya benarkan, ya dan juga apa? Ya dan juga jangan didustakan. Ya, jangan dibenarkan seluruhnya, jangan didustakan seluruhnya. Ya, kecuali apa? Kita rujuk, gitu kan? Kita kembalikan kepada sumber ya yang jelas sesuai dengan ya periwayatan yang jelas kan gitu. Ya, makanya kata Nabi SAW seperti itu ya pesannya. Ya, jadi untuk Al-Qur'anul Karim ya dan kitab-kitab yang tadi disebutkan
Ya, maka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, Pak. Pak Roni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan Ustaz tentang Mahfud itu kan 50.000 tahun yang lalu sudah ditanya. Terus hubungannya dengan materi tadi. Ya. Nah, terus kita kan masuk ketentuan Asia, artinya masuk rahmat surga. Di dalam Mahfud sudah ada. Nah, dan itu yang terutama materi 3 dan 4 bagaimana hubungannya Ustaz? Ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ya menciptakan seluruh takdir ya manusia. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu sudah sudah diciptakan semuanya gitu kan. Terus gimana kalau sudah diciptakan perbuatan kita, tempat kita, ya udah nggak perlu beramal gitu. Seperti itu. Enggak, kata Nabi apa? Fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, beramalah. Ya, karena sungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan. Ya, untuk apa dia diciptakan. Inilah rahasianya kan gitu kan. Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu tentang kedudukan dia di mana. Makanya sebelum dia sebelum Allah lahirkan dia ke dunia, ya sudah ditulis dulu kan, di rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis rizkinya, ajalnya, gitu kan? Bahagianya atau sengsaranya, apakah dia masuk bagian daripada ahlul jannah atau ahlun nar. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya orang yang akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, ya, maka berharaplah gitu kan, ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, nah ini adalah merupakan bagian daripada ya kemudahan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita bisa masuk ke dalam surganya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya dengan hikmah, dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui, Allah punya hikmah di situ. Ya, dibedakan antara ya manusia yang baik, yang buruk, ahlul jannah, ahlun nar kan gitu. Cuma kan kita nggak ada tuh referensinya. Oh, siapa si fulan dia di neraka. Kalau tahu kan gitu, wah gimana? Kalau si fulan di surga, kalau dia tahu di surga udah deh. Udah ngapain lagi beramal? Kan gitu, nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi ya puasa, nggak perlu lagi sedekah kan gitu. Ya makanya Nabi ingatkan ketika perang Ahzab, diingatkan para sahabat semua tentang hidayah ya Islam ini gitu kan. Ya Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau ya Allah, maka niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah ini. Kami nggak bisa bersedekah, kami nggak bisa ya melaksanakan sholat. Tapi semuanya hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang arahkan. Bukan berarti kita disuruh pasrah nggak beramal. Dan gitu disuruh beramal, tetap beramal. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 10, gitu kan? Khulafaur Rasyidin tuh. Ya diantaranya. Apakah mereka ketika dapat jaminan tersebut langsung apa? Langsung menurunkan frekuensi amal mereka? Enggak. Ya justru apa? Justru makin kencang. Gitu. Karena nggak tahu kan, kita posisi kita sebagai apa nantinya. Oleh karenanya, ya tetap kita semangat di atas keislaman kita. Karena ini bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan buat kita. Dan gitu. Makanya nggak perlu dipertanyakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dipertanyakan adalah perbuatan kita. Gitu kan? Apa yang kita amalkan akan dipertanggungjawabkan. Ya akan dipertanyakan. Ya seperti itu.
Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tahu, yang pantas untuk menentukan si fulan di neraka, si fulan di surga. Allah yang lebih tahu, ya, dengan ilmu dan hikmahnya. Maka dalam memahami takdir, ya kan, Allah ya tahu, gitu kan. Ya, Allah tahu sebelum Allah menciptakan. Allah yang tahu terlebih dahulu. Ya, Allah tulis, gitu kan, Allah tetapkan. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian di situ ya ada penciptaan, kan gitu. Kemudian di situ ada ya ketetapan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya tentang apa yang dilakukan oleh manusia dan manusia itu sendiri, kan gitu. Ya, makanya ya dalam hal ini ya tetap kita dituntut untuk beramal. Ya, kalau dimudahkan kita untuk beramal soleh, itu kan ini bagian daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ya kita adalah bagian yang Allah pilih ya sebagai ya ahlul jannah, kan gitu. Itu harapan kita yang terbesar, ya, harapan kita yang terbesar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya harus tetap ya semangat. Iya, ya harus tetap apa? Ya harus tetap semangat, ya bersemangat, gitu kan, untuk beramal. Ya, bersemangat untuk beramal. Begitu. Allah taala a'lam bishawab. Ya, Pak, silakan. Dalam karakteristik agama Islam yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Iya. Dan situ kita dituntut untuk agama. Untuk ilmu agama. Iya. Saya pernah dapat dalam pembahasan materi agama bahwa kalau kita tidak menuntut ilmu agama atau mengamalkan agama kita akan digantikan dengan orang lain. Kenapa? Juga dengan orang, maksudnya orang lain baru yang untuk mau belajar ilmu agama. Itu maksudnya gimana? Maksudnya Pak Ustaz ya. Dan selanjutnya tuh Islam kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pasti menjaganya. Bagaimana dengan hadis dan sunnahnya? Apakah tetap dijaga? Yang pertama tentang maksud daripada Allah gantikan dengan kaum yang lain. Yang jelas ada lafaz hadis mengenai ya orang-orang yang manusia yang berbuat dosa, gitu. Artinya apa? Artinya setiap manusia itu pasti akan berbuat dosa. Ya, manusia itu pasti berbuat dosa. Kalau seandainya nggak ada yang berbuat dosa, Allah akan gantikan ya dengan apa? Dengan kaum yang lain yang dia berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Itu dia. Jadi kalau tentang Allah gantikan kaum yang lain yang belajar agama, Allah taala alam tentang lafaz tersebut. Saya belum tahu tentang itu. Ya, jadi yang jelas ya yang ada adalah ya teks hadis mengenai itu. Ya, orang-orang yang berbuat dosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya nggak ada orang yang berbuat dosa, ya maka Allah akan gantikan sebuah kaum yang mereka berbuat dosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Maha Pengampunnya. Ini menunjukkan seperti itu. Yang kedua adalah tentang ya jaminan ya Al-Qur'anul Karim. Ya, dan juga ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas ya bahwasanya Al-Qur'anul Karim ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Ya sampai dengan hari kiamat. Ya tidak akan ya ada yang mampu untuk merubahnya. Ya tidak akan ada yang mampu untuk merubahnya. Ya sebagaimana tadi yang dibacakan ayatnya.
Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ya. Makanya Al-Qur'an aja yang bisa dihafal, kitab-kitab lain bisa dihafal enggak? Iya. Yang ada apa? Ya. Perlombaan di hifdzul Qur'an kan gitu, hafalan Qur'an. Enggak ada hafalan kitab yang lain. Enggak ada. Tapi kenapa banyak orang yang pengen merubah Al-Quran? Kenapa? Banyak orang yang pengen merubah Al-Quran. Ya itu dia kan gitu. Walaupun mereka berusaha untuk merubahnya nggak bakalan bisa. Ya, mereka mengusahakan untuk merubahnya nggak bakal bisa. Kenapa? Ya karena Allah jaga Al-Qur'anul Karim gitu kan? Ya di dalam hati para penghafal Al-Qur'an. Ya dijaga. Makanya apa? Ya Al-Qur'an itu ya dijaga dengan apa? Dengan ya mampu orang itu untuk menghafalnya. Menghafalnya. Ya 30 juz gitu kan. Yang lain kan enggak ada ya jaminan seperti itu. Maka seiring ya Al-Qur'anul Karim ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya keasliannya, keabsahannya, Allah pun jamin. Ya, sunnah nabinya alaihi salatu wasallam. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada para ulama hadis yang menilai tentang derajat sebuah hadis dan ini menunjukkan tentang penjagaan ya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena sunnah ini adalah merupakan hadis Nabi ini adalah merupakan bagian daripada wahyu Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah ya ia mengucapkan ya dari hawa nafsunya, akan tapi ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu sesuai dengan keinginan dirinya, melalui hawa nafsunya enggak. Semuanya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung seperti itu. Ya, jadi tetap dijaga sampai ya akhir zaman. Ya, sampai hari kiamat tetap dijaga. Ya, seperti itu. Allah taala a'lam. Satu pertanyaan tadi. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz. Iya, Pak. Dan saya ingin tanya ya, kaitannya dengan nafsu tadi Pak. Nafsu dan egoisme ya. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwasanya nafsu dan egoisme itu tidak akan hilang sampai dunia kiamat. Nah, kemudian ada yang mengatakan hadis itu dhaif, hadis itu hasan atau benar. Saya ingin mempertanyakan sama Ustaz mengenai hadis itu Pak Ustaz. Apa itu dhaif, apa itu pokoknya sesuai dengan apa yang Pak Ustaz ketahui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tentang kaitannya tentang lafaz hadis tersebut, ya bahwasanya tentang hawa nafsu dan egoisme tidak akan hilang. Ya, ada justru dalam hadis ya yang saya ketahui yaitu hadis tentang salatul muhlikat, ya 3 yang membinasakan. Ya, 3 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah yaitu sikap bakhil yang dipatuhi. Ya. Dan kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga ijabul mar'i binafsihi, yaitu seorang yang mengagumi dirinya, membanggakan dirinya sendiri. Nah, ini yang ada ya tentang ya hadis ya tersebut. Ya seperti itu. Jadi yang pertama kan jelas ya, jadi kebinasaan kan ya hawa apa kebakhilan gitu kan yang ada dalam dirinya. Makanya Nabi berlindung kepada Allah dari sifat bakhil.
Ya. Bakhil dikaitkan dengan apa? Disandingkan dengan al-jubn, itu ya sifat pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat bakhil dan sifat ya pengecut. Kalau bakhil, dia nggak mau dia ngeluarin hartanya, gitu kan? Dia untuk apa yang dikeluarin nggak mau. Ya kalau pengecut nggak mau dia untuk memberikan apa? Ya dirinya, berat. Ya, memberikan harta, gitu kan, yang nggak ada kaitan sama dirinya aja berat. Gimana memberikan dirinya di jalan Allah? Ya, makanya kaitannya dua, gitu kan? Ya, bakhil sama ya al-jubn, pengecut, gitu. Nah, ini yang membinasakan seseorang, gitu kan? Ya, ini yang membinasakan seseorang. Ya, derajat hadis ini ya sahih. Ya, kesahihan sebuah hadis ya dilihat daripada apa? Daripada perawinya. Siapa yang menyampaikan hadis tersebut? Gitu kan? Sampainya kepada Rasulullah SAW ataukah tidak? Kan ada penilaiannya, gitu kan? Bosnya ada hadis tersebut sahih, itu ada penilaiannya. Ini orangnya gimana nih? Ya orangnya seperti apa? Ya harus adil dulu kan gitu. Ya adil orangnya. Artinya apa? Orangnya tetap berada di atas track agama, ya agama Islam, ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Hatta ya hal yang sepele saja itu bisa nggak diterima sebagai perawi hadis, ya sebagai perawi hadis nggak diterima, gitu. Hal yang sepele, ya hal yang sepele dia langgar, gitu kan, itu nggak diterima. Ya sampai seperti itu. Ya, jadi dilihat. Dhabit, hafalannya kuat, gitu kan. Ya adlun dhabitun. Ya yaitu apa? Dhabit, hafalannya kuat, terjaga, nggak berubah hafalannya. Ya nggak berubah. Kadang-kadang kan justru apa? Orang tuh mudah berubah seiring bertambah usianya, bertambah lupa. Kan gitu kan. Ini enggak berubah nih hafalannya, terjaga hafalannya sampai seperti itu. Yang memberikan persyaratan. Belum lagi dari sisi ya matan hadisnya. Ya. Apa namanya? Terlihat gitu kan matan hadisnya seperti apa. Ya, itu ada penilaiannya. Ya jadi seperti itu, Pak. Jadi untuk menentukan hadis ini sahih, ya hadis ini dhaif, gitu kan? Itu ada ya penilaiannya, gitu. Ya dalam hadis ada ilmunya sendiri, ilmu mustalahul hadis, gitu kan? Ilmu yang membahas tentang salaf dulu, ya ilmu yang berkaitan dengan hadis, ya tentang kesahihannya, tentang kedhaifannya, gitu kan? Ya bagaimana tentang lagi rijal hadis, ya dan seterusnya. Ya, jadi itu yang pertama tadi ya tentang apa hadis tadi, ya justru yang tiga kebinasaan itu. Yang pertama adalah ya bakhil, gitu kan. Kemudian yang kedua ya adalah apa? Ya mengikuti hawa nafsu, ya kan? Ya al-hawaul mudhah, ya hawa nafsu yang diikuti, terus saja dia ngikutin hawa nafsunya kemana aja, ya dia perturutkan, bukan tunduk kepada aturan agama, malah justru ya agama yang tunduk kepada hawa nafsunya, ya bukan ya agama yang membimbingnya, tapi hawa nafsunya yang membimbingnya. Ini diturutkan hawa nafsunya terus. Nah ini juga ya membinasakan seseorang, yang menghalangi orang dapat hidayah. Yang ketiga, ya dia kagum terhadap ya diri, ya kekaguman terhadap dirinya sendiri. Ya, ini juga bagian daripada ya kebinasaan, ya seperti itu. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Iya Pak, baik. Sudah 6:30 ya Pak Raja. Ya, baik. Sampai di sini ya pelajaran kita di pertemuan kita kali ini. Ya kurang lebih mohon maaf. Ya jika ada hal yang keliru, itu adalah bersumber dari ya diri ana yang dhaif, yang lemah, yang butuh untuk senantiasa belajar ya dari syaitan ya.
Dan jika ada kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya, kita akhiri pertemuan kita kali ini ya dengan doa untuk majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha